Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih untuk kehadirannya kali ini. Kali ini saya akan sharing bagaimana simulasi untuk menghitung strategi formulasi atau formulasi strategi pada strategi bisnis atau entrepreneurial strategi. Saya menggunakan studi kasus pada paper tulisan dari Nawang Wulan, Soekardi sama Setiadi di Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis ya. Ini Sinta 2, jadi cukup bagus jurnalnya. Saya akan mencoba merefresh dari paper. Saya coba breakdown menjadi simulasi berbentuk Excel. Jadi kita bisa mencoba menduplikasi step by step bagaimana menghitung formulasi strategi ya. Pada kali ini di bisnis salon XYZ. Nama perusahaannya disembunyikan untuk privasi biasanya. Oke, nanti bisa kita download. Yang pertama silakan mempelajari dulu papernya. Jadi dari paper kita reverse, kita balik menjadi hitungan strateginya. Jadi itu. Terus yang kedua, Anda membaca textbook ini, buku Strategic Management, tulisannya Bapak David. Ya, ini bapaknya dan anaknya yaitu Forrest David, edisi 16 dari Pearson tahun 2017. Nanti teorinya dari situ dan juga akan dijelaskan step by stepnya, cuma tidak ada Excel-nya ya tentunya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke Excel-nya. Yang perlu dipahami pertama yang mendasar adalah bahwa di strategi bisnis atau entrepreneur strategi itu secara umum kita bisa membagi 3 tahapan utama, yaitu yang pertama fase formulasi, yang kedua fase implementasi, yang ketiga fase evaluasi. Ya, jadi formulasi, implementasi, dan evaluasi. Sedangkan di fase formulasi ini itu juga terbagi menjadi beberapa tahapan analisis. Ini saya ambil dari bukunya David ya. Tahap 1 di formulasi strategi itu adalah tahap input. Kemudian yang kedua, tahap kedua yaitu tahap pencocokan atau matching. Yang tahap ketiga, tahap terakhir yaitu tahap pengambilan keputusan atau decision stage. Di paper itu untuk tahap input, tahap pertama dia menggunakan EV atau internal factor evaluation matrix dan internal factor evaluation matrix atau EV. Di buku yang lama menggunakan istilah EVAS ya. Yang eksternal itu namanya EVAS, kalau yang internal namanya IVAS. Tapi sebenarnya sama saja. Kemudian pada tahap kedua di paper itu menggunakan ada 5 opsi tahapan pencocokan itu paper menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan SWOT, Strength Weakness Opportunity Threat Matrix atau SWOT Matrix, dan IE Matrix atau Internal External Matrix. Itu. Kemudian baru langkah ketiga dari SWOT sama IE itu dikombinasikan, disinergikan untuk menentukan skor GSPM-nya, yaitu strategi mana yang kita pilih. Jadi yang pertama kita ingin input ya, input internalnya apa, eksternalnya apa. Tahap kedua itu kita menyusun beberapa alternatif strategi. Dari beberapa alternatif tersebut kita baru menentukan strategi mana yang kita pilih di tahapan ini di SPM. Oke. Berikutnya ini adalah tahap-tahapan yang coba kami susun. Ya, yang pertama ini ya, ini kita melakukan data primer ya, data primer sama sekunder. Karena ini penelitian berarti butuh data primer secara umum. Nanti ada faktor internal dan eksternal ini kita bisa mengambil data dari internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Tetapi untuk visi misi, kemudian pembobotan dan pemeringkatan faktor strategis internal maupun eksternal itu lebih tepat jika dilakukan oleh internal perusahaan karena yang lebih ngerti ya, yaitu pengusaha. Jika pengusahanya mungkin
terbatas cuma satu ya, maka kita bisa menambahkan manajer gitu ya, atau staf-staf utama. Juga kita bisa menggunakan data tambahan dari sekunder, yaitu profil perusahaan, laporan penjualan, media sosial, website, sama profil pasar. Seperti itu ya, data eksternal. Kalau kita melakukan wawancara, berarti kita lakukan transkrip dari rekaman video atau audio menjadi teks, sehingga kita bisa menganalisis lebih jauh ya. Di bukunya David dijelaskan bahwa langkah berikutnya untuk scanning atau evaluasi internal atau asesmen internal dan eksternal itu kita mencari atau mengumpulkan 20 ya, 20 eksternal, kemudian 20 internal. Di paper itu lebih dimampatkan eksternalnya 10 dan internalnya 10. Itu menyesuaikan ya. Tentu menyesuaikan dengan masing-masing kasus di perusahaan yang kita teliti atau kita pelajari. Langkah berikutnya di paper itu dijelaskan ada 10 ya. 10 ini 10 internal, kita di paper mengidentifikasi 10 internal ya, terus kita pilih mana yang kekuatan, mana yang kelemahan ya. Kalau internal kita pilih kekuatan, mana kelemahan, dan juga dia mengambil 10 eksternal, yaitu mana yang peluang, mana ancaman. Saya coba mendapatkan pendekatan di textbooknya David. Dari internal itu kita bisa melihat secara umum itu ada jenis-jenisnya. Internal itu ada manajemen, pemasaran, keuangan, akuntansi, produksi operasional, riset ya, kemudian sistem informasi sama analisis rantai pasok atau supply chain. Sedangkan untuk faktor eksternal kita bisa mengidentifikasi secara umum, kita pakai pendekatan PES ya, politik, ekonomi, sosial, teknologi atau PESTEL. Juga dengan competitive analysis ya, biasanya menggunakan pendekatannya Peter Pavors. Nah, dari situ kita coba breakdown elemen-elemen apa aja ya, seperti itu. Kemudian tadi kan sudah kita pilih tuh mana yang internal kekuatan sama kelemahan, mana eksternal itu peluang dan ancaman. Kita pilih lagi internal jadi kekuatan, internal jadi kekuatan sama kelemahan, eksternal ada peluang dan ancaman gitu ya. Terus terlanjut ini masih di tahap 1 yaitu tahap input. Kita setelah kita menyusun data hasil gabungan data primer dan data sekunder, kita kembalikan lagi ke narasumber ya, yaitu manajer atau pemilik perusahaan, karena mereka yang lebih representatif untuk menjawab ini. Gitu ya. Kemudian kita minta tolong untuk narasumber memberikan pembobotan dan memberikan peringkat. Yang pertama pembobotan atau bobot dari 0,0 tidak penting hingga 1,0 sangat penting, tapi tidak mungkin 1,0 karena 1,0 adalah nanti total. Apa itu bobot? Bobot adalah indikasi kepentingan relatif sebagai faktor kunci pada industri perusahaannya. Jadi itu ya. Jadi tentang faktor-faktor apa yang dianggap menentukan dia itu faktor itu akan menentukan suksesnya suatu industri, suatu perusahaan di industrinya masing-masing ya. Jadi misalkan bisnis kuliner, bisa jadi faktor kuncinya adalah menyimpan bahan makanan yang perishable, yang mudah rusak sehingga lebih panjang daya simpannya, atau dia punya supplier yang continue ya. Jadi faktor-faktor kuncinya apa aja, atau dia kalau kuliner tadi masakannya enak gitu ya, enak luar biasa, menang lomba masak gitu. Jadi di skala industri ya, di eksternal bukan di internal perusahaan. Dan kita berikan bobot ya. Nah, dan bobot di eksternal juga bobot di internal. Kemudian narasumber juga membantu memberikan peringkat dari nilai 1 sampai nilai 4. 1 itu berarti respon buruk, 4 itu respon superior. Mas, peringkat itu apa sih? Peringkat itu tentang efektivitas strategi perusahaan merespon terhadap faktor. Jadi seberapa respon, seberapa sungguh-sungguh, seberapa komitmen, seberapa implementatif strategi perusahaan atau suatu perusahaan tersebut merespon dari faktor-faktor yang di hasil scanning dari internal maupun eksternal. Ya. Jadi sebagai pengingat, bobot itu berbasis industri ya, berarti di luar perusahaan ya. Jadi industri misalkan dari kuliner itu apa sih yang
industri kuliner seperti apa. Kemudian peringkat itu berbasis perusahaan, berbasis kondisi perusahaan menyikapi atau merespon dari faktor-faktor internal maupun eksternal, begitu ya. Jadi biar tahu perbedaannya. Oke, seperti yang tadi saya bilang, saya sampaikan. Kebetulan ini saya coba buat ada 3 narasumber ya, tadi kan. Yang pasti enggak lebih dari 1 supaya apa? Menghindari bias, menghindari subjektivitas dari narasumber. Kita mengumpulkan data yang secukupnya ya, sehingga itu memberi gambaran seperti apa sih perusahaan tersebut, seperti apa strategi perusahaan tersebut atau kondisi perusahaan tersebut. Saya gunakan 3 narasumber, nanti kalau Anda 2 atau lebih dari 3 silakan disesuaikan ulang. Misalkan ini terus tadi ya narasumber memberikan peringkat ini apa bobot ya, bobot tadi lebih ke faktor-faktor yang penting di industri tersebut ya. Ini diberi skor antara 0,0 hingga 1 atau 0,99. Totalnya maksimal, bukan maksimal, totalnya harus 1,0 ya. Totalnya harus 1,0 ya. Nanti berarti yang paling kecil itu yang tidak terlalu penting. Yang lebih skornya lebih besar itu berarti yang lebih penting atau mempengaruhi industri ya, atau penting di industri tersebut. Terus kita jumlahkan karena ini ada 3 narasumber, maka kita buat rata-rata. Ini ya, ini angka 3. Jika narasumber Anda 2 berarti disesuaikan 2, jika narasumber Anda 4 berarti dibagi 4. Sorry. Oke, ini juga skornya harus 1. Jika nanti rata-ratanya ini adalah merubah formula sehingga ini lebih dari 1 atau kurang dari 1, maka kita melakukan penyesuaian atau adjustment ya, sehingga ini skornya tetap 1 gitu. Dan berikutnya adalah narasumber juga memberikan peringkat untuk peringkat ya, yaitu seberapa perusahaan merespon faktor-faktor baik internal maupun eksternal. Skornya dari 1 hingga 4. 4 berarti superior merespons, 1 berarti tidak kurang merespon atau tidak merespon dengan baik. Kita berikan angka juga, narasumber memberikan angka, skor, terus di rata-rata ini juga sama. Kalau ini tidak ada acuan berapa totalnya ya, Oke, berikutnya kita coba menyusun matriks IV atau internal factor evaluation matrix dari internal dan juga matriks EV yaitu external factor evaluation. Itu tersusun dari kolom bobot, peringkat ya. Kolom bobot ini kita ambil dari rata-rata sebelumnya yaitu dari sini ya. Jadi warna kuning nanti disesuaikan ini kuning sebelah sini ya, kuning, terus ini warna hijau untuk peringkat. Tinggal kita masukkan ini hasil rata-ratanya. Kemudian kita juga melakukan menentukan skor tertimbang dengan cara mengalihkan bobot dengan peringkat. Tujuannya nanti untuk menentukan ranking ya, dari skor yang tertinggi berarti ranking 1. Ya, skor yang paling rendah itu adalah ranking 5 dan seterusnya. Ini juga sama, bobot kita ambil dari sebelumnya ini ya, dari tabel matriks. Ini hasil rata-ratanya. Ini adalah hasil rata-rata dari beberapa narasumber sebagai data primer. Oke. Kita sudah menyelesaikan ini nanti dari skor tertimbang ini kita jumlahkan. Ya, skor tertimbang di tabel matriks IV ini ada skornya. Ini nanti ini juga sama eksternal ya, dari matriks EV skor tertimbangnya berapa tinggal dijumlahkan dari seluruh faktor ya. Faktor ini yang faktor eksternal, kalau ini di atasnya di faktor internal. Ini nanti akan kita gunakan untuk IE matrix angka ini. Ya, ini untuk IV atau internal faktor, ini ya untuk EV untuk eksternal faktor. Kita masuk ke tahap kedua yaitu pencocokan atau matching. Seperti yang tadi kita hasil skor itu diketahui bahwa IV-nya 2,8
dan EV atau eksternal itu 3,34. Sumbu X itu adalah IV, sumbu Y adalah untuk EV atau eksternal. Ini ada tabelnya. Ini ada di textbooknya ya, bisa kita baca di bukunya David. Kita lihat bahwa IV-nya 2,8 ya di sini. Kemudian EV-nya atau eksternalnya 3,34 di sini ya. Berarti ketemulah dia di kuadran 2. Bisa kita lihat di kuadran 2 itu adalah bisa menggunakan kuadran 2 ini adalah fasenya grow and build ya, tumbuh dan membangun, sehingga kita bisa melakukan 4 strategi alternatif. Yang pertama backward, forward, and horizontal integration, market penetration, market development, dan product development. Di paper itu memasukkan 3 alternatif strategi, yaitu market penetration, market development, dan product development. Jadi itu ya, sudah semua ini juga bisa dilihat. Kemudian setelah itu kita mencoba menyusun strategi alternatif kedua, yaitu SWOT atau SWOT matrix. Pertama kita menyusun kolom atau matriks kekuatan dari ini faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kemudian yang sebelah sumbu Y ini adalah kesempatan dan ancaman. Untuk memudahkan, ini jadi diambil dari yang tadi ya, matriks EV sama matriks IV. Bisa kita lihat ya, dari IV sama EV kita tinggal masukkan aja. Kemudian di faktor ini kita beri, karena ini masuk di kategori strength, kita kasih kode misalnya S1 atau strength 1, S2 strength 2, dan seterusnya. Ini juga sama, ini W1 itu weakness 1, weakness 2, weakness 3 gitu. Kebetulan ini sama ya, ini 5. Nanti di analisis kita mungkin yang lain akan berbeda jumlahnya gitu. Bisa lebih banyak, bisa sama, atau bisa lebih sedikit. Ini juga sama, ini adalah opportunity 1, opportunity 2, opportunity 3, dan kemudian kita tulis juga trade 1, trade 2, trade 3, dan seterusnya. Kemudian kita lakukan pencocokan antara kekuatan kelemahan dari internal dan dari eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Lahirlah 4 strategi kalau SWOT, strategi SO, strategi WO, strategi WT. Strategi SO itu ini ya, sesuai dengan namanya SO, strength dan opportunity, berarti bagaimana menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk mengambil peluang ya, berarti seperti itu. Kekuatannya untuk mengambil peluang yang di eksternal. Misalkan punya kekuatan jago pemasaran gitu ya, jago pemasaran kekuatannya. Kemudian di eksternalnya itu pasarnya lagi tumbuh, berarti melakukan tindakan-tindakan apa yang bisa menggunakan kekuatan jago pemasaran tadi untuk mengambil peluang pasar tadi, lagi tumbuh pasarnya. Dan berikutnya adalah strategi WO, yaitu meningkatkan kelemahan atau weakness untuk mengambil keuntungan di luar ya. Bagaimana yang belum ada itu dibuat ya, misalkan weakness-nya tidak punya contohnya nggak punya kantor ya, nggak punya kantor, padahal ada peluang lagi murah membangun properti, berarti buat kantor gitu. Kenapa? Emang ada Pak bisnis nggak punya kantor? Ada, bisnis virtual ya, di kantor virtual misalkan. Dan ada lagi ST, yaitu strength sama trait ya, bagaimana kekuatan itu bisa untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman ya, seperti itu. Kemudian WT ini yang paling tidak kita inginkan, yaitu sudah lemah dan ada ancaman ya. Jadi adalah defensif, yaitu bertahan. Di paper dia menyusun sekitar 8 strategi alternatif SWOT untuk menghadapi untuk SO ya. Jadi ini kita gabungkan ya, strength S ini ya, dan O, sumbu Y-nya ini O ketemu. Ini bisa kita tulis dia berarti memperluas pasar dengan membuka di luar kota Bogor, menggabungkan antara 4
strength-nya S1, S2, S3, S4 yaitu ini training center, SOP, varian. Tapi dia tidak menggunakan 5 ya karena sudah banyak, dan juga O1, O2, O3, 4 ya sampai 4 kayak gini, ini digabungkan dan seterusnya. Ini juga sama, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 strategi alternatif menggunakan pendekatan strategi alternatif SWOT. Jika menggunakan IE matrix tadi dia ada sekitar 3 atau 4 ya. Di paper menggunakan 3 berdasarkan dia, kenapa? Berdasarkan dia ada di kuadran 2 yaitu kuadran growth and build ya. Ini ada 9 kuadran, tetapi strategi nanti ada 3 menyesuaikan dengan masing-masing kuadrannya. Kemudian karena dia menggunakan 2 pendekatan strategi alternatif yaitu SWOT dan IE matrix, maka kita coba untuk mensinergikan ya, untuk menghubungkan, membangun relevansi. Ya, ada 8 strategi alternatif menggunakan SWOT, ada 3 strategi alternatif menggunakan menggunakan IE matrix ya. Menggunakan kita bisa menggabungkan, jadi antara strategi ini ya SO1, SO2 dan WT2 itu bisa kita kategorikan itu masuk di strategi perluasan pasar dan seterusnya gitu. Setelah kita menyelesaikan fase 2 ya, fase 1 menyusun input ya, internal eksternal, fase 2 matching pencocokan, yaitu kita memberikan beberapa alternatif strategi. Di paper ada 8 alternatif strategi ya. Langkah ketiga adalah pengambilan keputusan atau decision. Jadi dipilih dari 8 itu, dipilih mana yang akan kita implementasikan. Pertama nyusun daftar internal sama eksternal ya, pada kolom kiri. Ini ya, ini internal, ini eksternal. Saya beri warna sama, kuning, hijau. Bisa dilihat sama dengan ini ya, kuning dan hijau. Untuk memudahkan. Kemudian faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman. Ini peluang dan ancaman. Ini sama. Yang pertama itu adalah memberikan pembobotan. Pembobotan tetap pakai angka sebelumnya. Ya, ini bisa kita lihat jumlah dari mana, dari matriks ini ya. Dari sini tadi kita ketemu bobot ya. Bobot tadi lebih ke faktor kunci di industri ya. Sekali lagi, kalau peringkat itu lebih ke perusahaan menyikapi kondisi atau strategi atau kondisi di industri ya itu. Oke, jangan lupa dicek juga. Ini pastikan angkanya 1 ya semuanya. Ini juga 1 ya, internal 1, eksternal 1. Kemudian di GSPM yaitu kuantitatif strategic planning matrix, yaitu matriks perencanaan strategi secara kuantitatif. Jadi strategi itu kita pilih menggunakan pendekatan kuantitatif supaya kita berusaha objektif gitu, untuk menghindari bias dan subjektivitas peneliti atau pemilik perusahaan atau narasumber ya. Dan kita masukkan bobot ya, ini tadi langkahnya ya, memasukkan bobot. Kemudian kita menyusun daftar alternatif strategi berdasarkan pencocokan SWOT dan IE. Berhubung tadi kita tahu bersama bahwa di sini penulis atau peneliti menyusun ada 8 strategi alternatif, maka kita pun melakukan hal yang sama, yaitu menyusun 8 ya, menyusun 8 strategi alternatif. Kemudian masing-masing kita berikan skor AS atau attractiveness score, yaitu ini definisinya nilai numerik tentang indikasi daya tarik dari setiap strategi. Jadi kita menilai masing-masing ini itu strategi itu menarik enggak, penting enggak, atau memberi manfaat enggak, atau berdampak enggak kepada perusahaan gitu ya, atau berdampak enggak untuk pengembangan atau pertumbuhan bisnis gitu ya. 1 tidak menarik, 4 ini yang paling besar yaitu sangat menarik ya, kita bisa masukkan. Kemudian TAS yaitu total attractiveness score, itu adalah perkalian antara, jadi lihat antara bobot dengan AS atau attractiveness score sama dengan total attractiveness score. Itu kita ketemu. Kemudian ini yang perlu kita highlight bahwa jika Anda memberi
skor AS pada satu alternatif, ya ini 1, 2, 3, ada 8 strategi, maka kita harus juga memberikan skor AS atau attractiveness score pada seluruh alternatif. Jadi kita memberikan skor ini 4, semuanya diberi skor ya. Tapi boleh bukan nggak harus sama ya. Ini kebetulan 4. Ya ini kan 3 gitu ya. Ini 3, 2, dan 1. Seperti itu. Jika kita tidak memberikan satu skor, berarti semuanya juga tidak kita berikan skor. Jika faktor itu misalkan SOP, saya menganggap SOP itu tidak terlalu memberi antar strategi itu tidak ngaruh ya, mau diterapkan di strategi manapun itu tetap hasilnya akan sama. Kita bisa memberikan skor 0 atau tidak berpengaruh, maka semuanya juga tidak akan semuanya tidak perlu kita masukkan skornya. Jadi jika ada faktor yang tidak memberikan implikasi diterapkan antar strategi alternatif, maka kita bisa memberikan skor karena diterapkan dimanapun tidak ngaruh, pasti akan hasilnya bagus atau tidak ada pengaruhnya. Itu kita berikan angka skor 0 gitu ya, sehingga 0 semua gitu. Ini kita lihat, nah, ini 0. Ini oh ya, ini hitung-hitungan ini di paper tidak ada. Di paper itu langsung mencantumkan hasil akhirnya. Ini saya tulis di jurnal itu langsung 7,33, 7,04. Saya di Excel ini berusaha mendekati skor itu untuk menjelaskan bagaimana tahapan-tahapannya. Itu jadi dan tidak persis ya, tidak mungkin persis karena mungkin hitungan berbeda. Di simulasi saya menghasilkan ini 7,12 itu mencoba mendekati angka yang di paper. Di paper tidak jelas dijelaskan tahap-tahapannya. Terus selanjutnya sama ya, kemudian kita jumlahkan berapa total attractive skornya. Ini 7,12. Inilah angka QSPM-nya di masing-masing strategi ya. Angka atau skor QSPM untuk masing-masing alternatif strategi atau strategi alternatif. Ini 7,12, 7,2. Semakin tinggi skornya atau angkanya berarti dia lebih menarik atau lebih menarik untuk kita terapkan sebagai strategi kita untuk pengembangan bisnis. Nah, ini bisa kita lihat, ini di paper ya, sebagai perbandingan aja. Ini 7,12, 7,0, dan inilah bisa kita lihat bahwa memperluas pasar ini skornya paling tertinggi. Berarti itu ya lah yang bisa kita nanti bisa kita implementasikan untuk mengembangkan bisnis kita. Namanya alternatif, berarti dari 8 ini kita bisa memilih satu atau memilih beberapa yang memang berpotensi atau berpeluang meningkatkan atau mengembangkan bisnis kita berdasarkan hitung-hitungan kita dari mulai fase input, fase point matching, hingga fase QSPM. Demikian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.